Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi untuk video kali ini Mama mau membahas tentang cara menabung lagi nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari cara ataupun metode untuk menabung, supaya nggak penasaran, bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, siapa nih di antara teman-teman semua yang suka banget dengan hal-hal yang berbau Korea? Biasanya kaum perempuan zaman sekarang, apalagi zaman milenial, itu suka banget yang namanya nonton drama Korea. Terus juga nggak sedikit orang nih teman-teman yang mengkoleksi barang-barang yang berbau boyband Korea. Terus apalagi meniru gaya-gaya orang Korea. Nah, hal-hal itu sih sebenarnya yang bisa membuat kita menjadi terinspirasi ya teman-teman. Tapi ada hal lain nih yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita. Salah satunya metode menabung ala orang Korea. Nah, jadi seperti yang teman-teman udah baca di thumbnail ataupun di judul, untuk video kali ini Mama mau membahas gimana nih metode menabung ataupun cara menabung ala orang Korea. Jadi sambil Mama lanjutin buat nulis judul, di sini Mama ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang selalu setia nonton dan komen di setiap video Mama ucapkan terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang baru ketemu ataupun baru bergabung di channel Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Nah, sebenarnya ada banyak banget nih teman-teman tips ataupun metode yang bisa kita ikutin untuk menabung. Nah, salah satunya warga Korea biasanya punya cara unik ya untuk menabung, yaitu pakai kalender saku. Nah, makanya di sini Mama mau buat simulasi kalender saku. Jadi karena di sini Mama nggak punya kalender saku, makanya Mama tulis aja di kertas. Jadi anggap aja apa yang Mama buat di sini sebagai kalender saku ya, teman-teman. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang bingung gimana sih bentuknya kalender saku. Jadi Mama itu udah sempet searching juga di internet bentuk kalender saku itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi biasanya orang Korea itu pakai kalender saku ini untuk metode menabung mereka. Jadi mereka menyisihkan uangnya itu setiap bulan ataupun setiap hari, disisihkan di setiap kolom ataupun di dalam saku yang ada di kalender tersebut. Jadi untuk nominalnya juga sama ya teman-teman. Nah, nanti untuk metodenya Mama kasih tahu ataupun Mama buat simulasi cara menabungnya. Tapi buat teman-teman yang nggak punya kalender saku tetap bisa mengikuti metode ini, tapi teman-teman bisa menyimpan uangnya itu di dalam amplop. Nah, jadi sepintas kalender saku ini mirip banget dengan kalender biasa ya, teman-teman. Cuma bedanya di sini kalendernya itu ada kantongnya yang diberi nomor dari nomor 1 sampai dengan nomor 31. Tapi di sini nggak ada keterangan tanggal ataupun bulan. Jadi untuk kantong itu digunakan untuk menaruh ataupun menyimpan uang tabungan yang kita sisihkan setiap bulan ataupun setiap hari. Nah, jadi di sini sambil Mama tulis untuk nomornya dari nomor 1 sampai dengan nomor 31, Mama mau cerita juga nih sama teman-teman. Kenapa sih Mama itu sering banget buat metode menabung ataupun cara menabung yang nggak ngebosenin. Jadi supaya teman-teman itu bisa terinspirasi dari beberapa video yang udah Mama buat. Jadi untuk metode menabung itu lagi-lagi banyak banget caranya ataupun metodenya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan ataupun dengan pendapatan yang teman-teman punya. Jadi misalnya nih teman-teman itu punya penghasilan harian
coba teman-teman menabungnya itu dengan metode yang harian aja. Terus juga misalnya nih teman-teman yang punya penghasilan lebih besar, pengen banget nabung dengan target uangnya itu misalnya 10 juta dalam waktu beberapa bulan. Nah, teman-teman tinggal searching aja ataupun tinggal scroll aja untuk video-video yang udah Mama buat tentang tantangan menabung. Makanya di sini Mama pengen share lagi sama teman-teman apa aja nih metode menabung yang bisa kita jadikan inspirasi untuk menabung. Nah, jadi untuk metode menabung ala orang Korea ini ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama, cara menabung untuk orang yang mempunyai penghasilan bulanan. Jadi setiap tanggal gajian kita alokasikan terlebih dahulu untuk pengeluaran wajib, kebutuhan, dan juga uang jajan per hari. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, misalkan dalam satu hari kita itu biasa menghabiskan 50.000 itu untuk makan, untuk ongkos, dan juga untuk jajan. Nah, kalau misalnya kita memakai metode yang pertama ini, setiap kantong kalender tadi harus kita sisihkan sebesar 50.000. Jadi, uang yang di dalam kantong inilah yang kita gunakan untuk jajan kita sehari-hari. Tapi jangan mengganggu anggaran lain yang sudah kita buat ya teman-teman. Dan yang paling penting di sini belajarlah untuk menahan diri supaya tidak boros dan mengganggu tabungan yang lain. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk metode pertama, cara menabung untuk orang yang mempunyai penghasilan bulanan. Lanjut untuk metode yang kedua, di sini menyisihkan uang dari sisa jajan harian. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai gaji harian ataupun buat pelajar yang menerima uang saku harian dari orang tuanya, cara kedua ini bisa teman-teman pakai sebagai inspirasi untuk menabung. Jadi caranya sisihkan uang jajan sebelum teman-teman itu pergi beraktivitas. Nah, jadi contohnya misalkan uang harian kita itu 30.000, berarti kita harus menyisihkan sekitar 10.000 ke dalam kantong kalender tadi. Nah, untuk metode yang kedua ini kita lakukan secara harian ya teman-teman. Nah, lanjut di sini Mama mau coba buat simulasinya supaya teman-teman itu lebih mengerti lagi gimana sih metode menabungnya. Dan di sini Mama udah siapin uang 50.000 dan ini mau Mama pakai untuk metode yang pertama. Nah, jadi sebagai contoh untuk metode yang pertama di sini Mama pakai uang pecahan 50.000. Berarti kalau Mama menggunakan metode yang pertama tadi, setiap bulannya Mama harus menyisihkan 50.000 di setiap kantong ya, teman-teman. Jadi uangnya inilah yang bisa Mama pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, lanjut di sini Mama coba buat simulasi untuk metode yang kedua. Nah, jadi sebagai contoh untuk metode yang kedua di sini anggap aja uang harian Mama itu sebesar 30.000 ya, teman-teman. Jadi dari uang tersebut Mama sisihkan 10.000 ke setiap kantong dan ini Mama lakukan setiap hari. Nah, kenapa di sini Mama lakukannya itu setiap hari, bukan Mama langsung sisihkan aja setiap bulan? Jadi supaya uangnya itu lebih terkontrol ya, teman-teman. Jadi dari 30.000 tadi anggap aja 10.000-nya itu udah kita simpen sebagai tabungan dan 20.000 inilah yang bisa kita pergunakan. Jadi kalaupun uang 20.000 ini kita pergunakan habis, kita nggak perlu khawatir karena udah ada 10.000 tadi yang kita simpan sebagai tabungan. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk simulasi gimana metode menabung ala orang Korea. Jadi metodenya itu cara menabung dengan penghasilan bulanan dan juga menyisihkan uang dari sisa jajan harian. Jadi semoga teman-teman bisa terinspirasi ya dari video yang Mama buat. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.